Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boy Dezari Wadi Tarasudin Albay dengan NPM 718212597. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan lintas budaya. Baik, yang pertama adalah paradigma manajer dan pemimpin. Beberapa percaya bahwa pemimpin dilahirkan sementara manajer dapat dibentuk. Manajer mungkin memberi kepemimpinan dengan pemimpin bisa melakukan fungsi manajemen, tetapi manajer tidak melakukan fungsi unik. Dari manajer seringkali fokus pada pencapaian tujuan dengan penguasaan banyak informasi dan memprioritaskan keuangan. Sementara pemimpin bekerja untuk mendapat orang yang bekerja untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Right man, right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat dan memotivasi, sementara urusan keuangan menjadi hal sekunder. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar secara langsung berupaya untuk pencapaian tujuan-tujuan khusus. Latar belakang filosofi X, teori X dan Y. Yang pertama, pemimpin yang menggunakan teori X, orang sifat alaminya tidak suka bekerja dan menghindari bila memungkinkan. Pekerja memiliki ambisi rendah, mencoba untuk menghindari tanggung jawab dan suka diperintah. Kebutuhan utama pekerja adalah keselamatan kerja. Agar mereka mencapai sasaran organisasi perlu digunakan paksaan, pengendalian, dan pemberlakuan hukuman. Pemimpin yang menggunakan teori Y. Yang pertama, usaha yang dikeluarkan secara fisik dan mental pekerja adalah alami pada semua orang, sebagaimana istirahat dan bermain. Sedangkan yang kedua, pengendalian eksternal dan hukuman bukan merupakan cara agar orang bekerja memenuhi sasaran organisasi. Orang melaksanakan usaha pencapaian tujuan karena adanya dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Dan komitmen untuk mencapai tujuan ditentukan oleh reward dan hasil usahanya. Dalam kondisi yang baik, sebagian besar orang mempelajari tidak hanya menerima, tetapi juga mencari tanggung jawab. Dan kapasitas pekerja secara relatif berkaitan dengan tingginya tingkat kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan masalah organisasi yang secara luas dialami orang. Dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Kepemimpinan otoriter selanjutnya. Kepemimpinan otoriter adalah penerapan perilaku kerja terpusat, work center, yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas. Kepemimpinan paternalistik yang kedua, menggabungkan perilaku yang berorientasi pada kerja terpusat dengan perhatian terhadap perlindungan kerja. Gaya kepemimpinan yang ini dapat dinyatakan kerja keras, maka perusahaanlah akan peduli padamu. Selanjutnya adalah kepemimpinan partisipatif, menggunakan kedua pendekatan yang berorientasi pada kerja terpusat dan pada orang yang memperhatikan orang. Gaya kepemimpinan partisipatif mendorong pekerja agar aktif mengontrol kerja mereka sendiri. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebanyakan dengan sifat-sifat sebagai berikut: menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. Ini adalah kepemimpinan Eropa. Pemimpin cenderung bersifat lebih partisipasif. Kayaknya kuat dalam hal nilai penghargaan, eksternal, gaji atau asuransi LL. Di beberapa negara, manajer tingkat yang lebih tinggi cenderung mengekspresikan nilai-nilai yang lebih demokratis daripada manajer dengan tingkat yang lebih rendah, kecuali Jerman. Lanjut, Skandinavia dan Inggris. Skandinavia, pemimpin cenderung menggunakan kepemimpinan gaya partisipasif. Mereka lebih memilih mendelegasikan wewenang dan membiarkan pengambilan keputusan banyak di tangan manajer menengah dan tingkat yang lebih rendah. Perancis dan Jerman,
Pemimpin lebih bersifat otoriter dan perusahaan lebih banyak ditentukan manajer tingkat atas. Kepemimpinan Anglo-Amerika Serikat secara umum memiliki gaya kepemimpinan partisipasif, pengambilan keputusan, dan pendelegasian wewenang lebih bersifat demokratis. Manajer Amerika Serikat biasanya berorientasi kepada pengurangan keanekaragaman. Itulah kepemimpinan Timur Tengah. Timur Tengah lebih cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, instruksi, kaku. Pemimpin sering memberikan arahan dalam setiap operasi. Pengerjaan keputusan diambil pada tingkat manajemen tertinggi. Pemimpin cenderung memiliki posisi-posisi penting ditempati oleh sahabat karib atau orang yang jelas asal usulnya. Interaksi pemimpin dari manajer menengah serta bawahan yang banyak dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, dan pengaruh kekeluargaan. Pemimpin cenderung enggan mengambil risiko tinggi. Selanjutnya adalah kepemimpinan Amerika Latin. Secara umum dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional leluhur dan bersifat otoriter. Semakin maju dan berkembang perekonomiannya, biasa gaya kepemimpinan bergerak ke arah partisipatif. Pemimpin lebih menguasai banyak informasi dan hanya berbagi dengan orang-orang dalam golongan sendiri atau dengan golongan yang lebih dipercayai. Chile, Peru, Meksiko Utara. Itu gue termasuk ya. Selanjutnya adalah kepemimpinan Jepang. Pemimpin lebih cenderung menerapkan gaya paternalistik pemimpin. Jepang cenderung ahli dalam mengenali kemampuan bawahannya. Pemimpin Jepang memiliki nilai penghargaan eksternal yang tinggi, asuransi penghargaan eksternal yang tinggi, asuransi keamanan. Dan pemimpin Jepang menempatkan penekanan kuat pada tujuan-tujuan yang ambigu. Pekerjaan manajemen diutamakan adalah menjaga keharmonisan, bukan menjadi seorang ahli teknis. Cenderung lebih berfokus pada masalah-masalah yang berat. Pemimpin Jepang sebagian besar membawa orientasi etnosentrisme. Terakhir adalah kepemimpinan India. Pemimpin India untuk saat ini cenderung bergaya partisipatif. Pemimpin India percaya bahwa pemberian kontrol internal akan lebih banyak mempengaruhi karyawan untuk bekerja lebih kreatif juga. Pemimpin India suka melakukan improvisasi baru dalam menghadapi tantangan bisnis dan dalam mencari peluang bisnis baru yang lebih menjanjikan. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.